Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini dalam suasana sukacita kembali kita datang menghadap Tuhan kita yang Maha Kasih. Saya tepatnya berada sekarang dengan latar gong perdamaian yang ada di Kota Palu untuk mempersatukan generasi anak-anak bangsa dan mempersatukan tentunya setiap orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Baiklah, kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 785 ayat yang pertama. Lawan pencobaan. Lawan pencobaan dengan bertekun. Bila kau menangkan, kau semakin teguh. Semua kejahatan kau taklukkanlah. Yesus kau andalkan, pasti kau menang. Mohonlah pertolongan kepada Tuhan Yesus, kan diberi kekuatan melawan seteru. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di hari ini Engkau beri kami sukacita, kesehatan untuk menikmati hari yang baru, minggu yang baru ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lalui. Biarlah kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukan seluruh kegiatan kami. Namun sebelumnya kami mau disapa firman-Mu. Biarlah firman-Mu berkuasa atas kehidupan kami di dalam perjalanan kami masing-masing. Inilah doa permohonan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, firman Tuhan menjadi renungan bagi kita pada hari ini. Tertulis dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Dalam bahasa Batak Toba, molo dihosomi portivion hamu, boto hamumat, naung jumulu doau dihosomi. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih, menjadi pengikut Kristus bukanlah hal yang mudah, tetapi harus rela untuk menderita, siap untuk mengalami berbagai penderitaan, tekanan hidup. Tentunya itu bukan berarti bahwa penderitaan itu kita cari-cari atau kita usahakan, namun karena itulah pada hakikatnya dunia tidak pernah menyenangi, menerima terang untuk menerangi kegelapan. Maka kehidupan orang-orang percaya harus senantiasa mempersiapkan diri. Jangan heran, jangan merasa terkejut sekiranya kita mengalami perlakuan, mengalami tekanan yang tidak adil, baik itu di tempat kita tinggal, di tempat kita bekerja, atau di lingkungan masyarakat. Tentunya ada satu pengharapan kita bahwa Tuhan senantiasa memberi kita kekuatan. Bagaimana kita memaknai, menghayati kehidupan kita sebagai pengikut-pengikutnya yang rela memberikan kehidupan kita untuk puji-pujian bagi namanya. Karena kita sebagai pengikut Kristus adalah orang-orang yang telah menghayati cara hidup bagaimana yang diajarkan, yang diteladankan kepada kita dengan lebih bertanggung jawab, senantiasa sepenuh hati, jujur
rendah hati, dan sungguh-sungguh mengasihi Dia tentunya. Ibu bapak saudara yang terkasih, tentu sebagai pengikut Kristus di dalam dunia ini, kita punya tanggung jawab yang sangat besar. Kita adalah agen-agen pembawa perubahan, pembawa perdamaian. Sebagaimana tempat saya sekarang, gong perdamaian. Anak-anak Tuhan harus menyuarakan ini. Kebencian tidak selamanya harus dibalas dengan kebencian, tapi kejahatan itu dibalas dengan kebaikan. Itulah eksistensi kita, keberadaan kita, dan sesungguhnya kita adalah anak-anak terang, pribadi yang memiliki integritas, pribadi-pribadi yang memiliki keteguhan hati yang harus kita jalani untuk mencapai keberhasilan yang sejati. Di dalamnya keteguhan dan kebulatan hati kita akan menjadi kesaksian iman Kristiani kita, membuat kita layak dan pantas disebut sebagai pengikut Kristus. Maka daripada itu, bagaimana kita mengingat apa yang dikatakan oleh Benjamin Disraeli, mantan Perdana Menteri Inggris. Dia pernah berkata, rahasia kesuksesan adalah keteguhan terhadap tujuan. Tentunya itulah sesungguhnya yang harus kita kejar. Apa tujuan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Tujuan setiap orang percaya adalah memuliakan Tuhan. Dalam hidupnya Tuhan akan diutamakan. Memuliakan Tuhan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun yang kita hadapi, harus senantiasa menunjukkan kesetiaan bahwa kita sudah mengikatkan diri kepada Dia. Itulah kualitas, itulah kondisi keutuhan kita sebagai orang-orang percaya, dan itulah jati diri kita sesungguhnya sebagai orang-orang percaya. Saat kita mengatakan kebenaran, tentunya Ibu Bapak, kita harus melakukan kebenaran itu. Karena kata dan perbuatan kita akan senantiasa diselaraskan. Dan itulah yang Tuhan mau. Ketika kita dibenci oleh dunia ini, Tuhan Yesus katakan bahwa Dia telah terlebih dahulu dibenci oleh dunia, tapi Dia telah mengalahkan dunia. Inilah sukacita bagi kita. Sehingga mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memiliki integritas yang senantiasa setia kepada nilai-nilai hidup yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Baik lewat firman-Nya, lewat pengajaran-pengajaran yang kita terima setiap hari. Kiranya melalui renungan pagi ini, kita menjadi orang-orang yang sangat berpengaruh. Saat ini, tepatnya sebagaimana latar saya, gong perdamaian. Negara, bangsa kita membutuhkan pribadi-pribadi yang punya integritas, yang tangguh, yang kuat, yang tidak bisa diombang-ambing oleh apapun. Bangsa kita ada yang menyebut sedang dilanda oleh virus anomia. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak kita, jadilah pribadi yang berintegritas, yang bisa menjadi antivirus dan disinfektan untuk mengalahkan lingkungan kejahatan kita. Jadilah orang yang percaya, yang berintegritas, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan jangan pernah menyerah apapun tantangan yang kita hadapi hari lepas hari. Dan tentunya Ibu Bapak Saudara yang terkasih, ada hal yang harus bersama-sama kita perjuangkan. Bagaimana Injil Kristus dimenangkan di dunia ini. Bagaimana kita mempergunakan kecerdasan yang Tuhan berikan untuk melakukan segala tugas tanggung jawab kita. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Rehal Kasali. Dia seorang akademisi, praktisi bisnis, guru besar dalam bidang ilmu manajemen Fakultas Universitas Indonesia, yang disebutkan metakognisi. Metakognisi adalah kecerdasan untuk menggunakan kecerdasan. Menggunakan kecerdasan yang Tuhan berikan. Bahwa ternyata pada kesempatan akhir-akhir ini ada banyak orang yang mempunyai kecerdasan,
tetapi tidak mampu mempergunakan kecerdasan itu di dalam kehidupannya. Untuk itu beliau katakan, orang tanpa kemampuan metakognisi akan gampang arogan, gampang mengomel, serta cenderung meremehkan orang lain. Orang-orang yang hanya unggul juga kognisinya, tidak punya kemampuan berelasi dengan orang lain. Ibu bapak saudara yang terkasih, orang-orang percaya, pengikut Kristus adalah yang siap hidup berelasi dengan siapapun. Kiranya Tuhan menjadikan kita anak-anaknya pembawa damai, karena kita adalah orang-orang yang telah diutus. Salam perdamaian, salam kesatuan dari tempat saya berpijak sekarang, Gong Perdamaian di kota Palu. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami di pagi hari ini. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang telah mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan, godaan, rintangan dalam hidup, terlebih kebencian yang dilontarkan oleh dunia ini. Tuhan telah mengingatkan kami bahwa Engkau Yesus Kristus telah terlebih dahulu dibenci oleh dunia ini. Tapi kami percaya Tuhan menyertai kami, memampukan kami, sehingga kami tidak akan pernah membalaskan kebencian dengan kebencian atau kejahatan dengan kejahatan, tapi akan kami balaskan dengan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami serahkan kehidupan kami. Mampukan kami, kuatkan kami melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Inilah doa kami Tuhan. Inilah permohonan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Amin.